Marilah kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah dan bersukarialah, hai Putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, kami bersyukur karena hanya oleh kasih karunia-Mu yang memperkenankan kami boleh memasuki tahun baru gerejawi pada hari ini. Hadirlah ya Tuhan dalam persekutuan ini, supaya kami semakin memahami kasih karunia-Mu. Kiranya Roh Kudus menuntun kami, agar iman kami dapat bertumbuh semakin dewasa, dan tetap teguh sampai akhir hidup kami. Dengarlah doa permohonan ini melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat duduk, kita bernyanyi. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 17 ayat 1 dan 2. Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk mengaku dan memohon keampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, Engkau telah mengaruniakan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus turun ke dunia, menderita sengsara dan mati di kayu salib untuk membebaskan kami dari dosa dan maut. Pada hari yang ketiga ia bangkit, naik ke surga menjadi pembela bagi orang percaya. Ya Tuhan, betapa agung karya penyelamatan-Mu bagi dunia ini. Namun, kami sering kurang menyadari akan kasih-Mu yang sungguh luar biasa dan kurang menghayati makna pengorbanan Yesus Kristus. Semuanya itu dikarenakan keangkuhan kami, sehingga tidak menghargai kasih karunia-Mu, serta disebabkan kurangnya penghayatan kami akan firman-Mu. Kini kami sujud di hadapan-Mu ya Tuhan,
mengaku dosa-dosa kami, ampunilah kami, baharuilah hati serta pikiran kami oleh Roh Kudus, supaya kami semakin memahami firman-Mu. Ajarlah kami untuk mengucap syukur atas perbuatan serta kebaikan-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Doa ini kami mohonkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dengarkanlah firman Allah, janji tentang kampunan dosa. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dengan pengertian. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat duduk, kita bernyanyi. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 36 ayat 1 dan 2. Marilah kita bangkit berdiri. Kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat, di sepanjang zaman dan masa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat duduk, kita bernyanyi. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 85 ayat 1 dan 5.
Marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang tetap mengasihi kami. Kami bersyukur kalau pada hari ini Tuhan Engkau mengizinkan kami untuk menghampiri hadirat-Mu, untuk menaikkan lagu puji-pujian kami, untuk menaikkan doa-doa syafaat kami, terutama untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami mau pakai waktu ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang sudah bekerja di dalam hati kami, yang akan menolong kami mendengarkan firman Tuhan, terutama untuk memahami kebenaran firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada siang hari ini, ketika kita memasuki masa Advent ketiga, diambil dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai ayat 24. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu, dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Salam bagi kita semua, salam buat orang tua kami yang beribadah di rumah. Demikian juga buat saudara-saudara kami dan juga pemuda GKPS Klender. Kita bersyukur kalau pada hari ini ada kesempatan kembali bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Di minggu Advent ketiga ini mau mengingatkan kita bahwa saat ini adalah saat penantian. Jadi ada ungkapan yang mengatakan menunggu adalah pekerjaan yang membosankan, terutama bagi tamu yang tidak memberitahukan kapan dia datang. Jadi kalau kita pahami itu dari kehidupan sehari-hari, mungkin penantian kepada kehadiran Tuhan Yesus kedua kali itu membosankan. Tapi lain dengan apa yang dikatakan Paulus pada hari ini melalui firman yang diperdengarkan kepada kita. Ternyata bagi orang percaya, masa penantian ini bukan masa yang sangat membosankan. Kenapa? Karena iman percaya kita itu punya aktivitas. Ada ungkapan orang tua yang mengatakan, terutama itu dinasihatkan kepada anaknya pemalas. Buktikan dirimu hidup, ya. Buktikan dirimu hidup. Untuk membuktikan dirimu hidup, kau harus melakukan sesuatu di setiap waktu yang diberikan Allah kepadamu. Jadi kalau orang percaya itu memakai setiap waktu yang diberikan oleh Tuhan, sependek apapun, sepanjang apapun, selama apapun waktu tersebut, ternyata itu bukan hal yang membosankan. Ya, kenapa? Karena di sini dikatakan bersukacitalah. Saya berpikir bagaimana caranya saya bersukacita, terutama di masa pandemi COVID-19. Ternyata ada satu kata kunci, yaitu berpikirlah positif. Untuk memahami satu peristiwa dibutuhkan berpikir positif. Artinya dengan kesadaran penuh kita bisa melihat
nilai positif dari sebuah peristiwa. Salah satu contoh pandemi COVID-19 ini. Di satu sisi memang ini merupakan pembatasan ruang gerak bagi kita, terutama buat orang tua kami yang lansia dan juga anak-anak, tidak memiliki kebebasan. Tapi justru ketika ada batasan, ketika kita tidak diizinkan keluar dari rumah, justru di situ kita punya kesempatan untuk duduk bersama, menonton bersama, diskusi bersama dengan anggota keluarga yang lain. Jadi ada nilai positif, ya, ada nilai positifnya. Dan juga bagi saya yang baru menjadi pendatang baru di Jakarta, di mana pada waktu itu kami baru tiba di Jakarta, kami merasakan betapa sulitnya bernapas di Jakarta ini. Kalau dibandingkan dengan waktu kami di Sumatera. Di Sumatera itu kan masih banyak pohon-pohon, udaranya masih segar. Tiba-tiba di Jakarta penuh dengan asap dan yang lain-lain. Tapi melalui pandemi COVID-19 ini, pemerintah mewajibkan kita bermasker. Di awal memang itu sangat sulit, tapi ternyata itu menyenangkan. Kalau pada saat ini kita disuruh untuk buka masker di jalan umum, mungkin kita sudah keberatan. Ya, sudah keberatan karena kenapa? Kita sudah menghirup segala udara-udara yang kotor yang ada di luar. Berarti ada nilai positifnya. Dan itu yang mau dikatakan oleh firman Tuhan. Bagaimana aku bisa bersuka cita apabila aku berpikir positif tentang sebuah peristiwa. Buat keluarga suami istri yang barangkali baru menikah, ya, katakan dulu antara 5 tahun sampai 30 tahun. Saya tidak tahu apakah ada suami yang menyesal, ya, memiliki seorang istri yang mungkin yang cerewet gitu, ya, atau mungkin yang pemalas, yang sedikit tidak telaten untuk melakukan sesuatu, atau tidak telaten juga mengelola keuangan dan lain-lain. Apakah Anda mengisi hari-hari ini dengan bersungut-sungut dan yang lain-lain? Sementara panggilan firman Tuhan hari ini bersukacitalah, maka lihatlah sisi positifnya pasanganmu. Apa yang bisa kamu banggakan dari pasanganmu? Barangkali itu yang membuat kamu bersukacita memiliki pasangan hidup seperti dia. Baru yang berikut yang mau dikatakan, ketika aku sudah bersukacita memiliki pekerjaan yang ada sekarang, memiliki seorang pasangan dan yang lain-lain, tentu ketika aku mensyukuri itu, ya, ketika aku bersukacita untuk itu, aku akan tetap berdoa. Tuhan, jangan ambil sukacita ini dariku. Jadi suasana hati kita itu sendiri yang mendorong kita untuk berdoa. Saya kembali kepada cerita awal tadi. Kalau ada suami yang kecewa memiliki seorang istri, saya sangat sulit untuk mempercayai kalau suami tersebut menghususkan waktu berdoa untuk istrinya tersebut. Tapi ketika istrinya itu adalah istri yang menyenangkan, istri kebanggaan, maka suami pasti berdoa, Tuhan, jangan biarkan kemesraan ini berlalu. Jadi doanya penuh setiap waktu dan setiap hari. Dan dia mengatakan, aku bersyukur engkau memberikan pasangan hidup yang begitu hebat, yang begitu tangguh buat saya. Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, hal ini mau saya maknai ketika saya ditempatkan di Resort Salemba. Baru sekali saya ibadah di Klender, langsung gereja ini ditutup karena pandemi COVID. Coba bisa nggak kita rasakan bagaimana kesulitan saya sebagai seorang pendeta yang belum mengenal jemaatnya, tapi harus memberitakan firman untuk jemaat tersebut. Tapi saya yakin, kenapa saya yakin? Justru pada saat masa-masa sulit itu, saya mensyukuri itu, saya bersuka cita atas itu, untuk itu saya akan tetap berdoa. Dan itu yang saya lakukan selama ini buat GKPS Klender. Belum pernah satu hari, satu malam pun terlewatkan untuk mendoakan GKPS Klender.
hanya satu doa saya, pertemukan saya melalui YouTube GKPS Klender. Saya tidak tahu apakah anggota jemaat GKPS Klender menjadi pengunjung tetap YouTube, ya. Tapi kalau dilihat dari jumlah-jumlah yang mempergunakan YouTube GKPS Klender, kayaknya naik turun ya, naik turun. Ada apa ini? Apakah ada orang lain yang masuk atau ada anggota jemaat GKPS Klender yang keluar? Yang minggu ini dia bergereja di sini, memakai YouTube ini, minggu berikut dia memakai YouTube sana dan yang lain-lain. Tapi kalau saya mau mengatakan, syukurilah YouTube GKPS Klender. Dalam keterbatasannya, tapi saya melihat betapa luar biasanya perkembangan GKPS Klender memiliki alat multimedia yang mungkin sebelumnya kita tidak terpikir untuk memilikinya. Tapi faktanya ini ada. Dan belum pernah macet, ya. Selain gara-gara sinyal di rumah saya barangkali. Iya. Saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus, baru yang berikut yang mau dikatakan oleh firman Tuhan, jangan padamkan roh, jangan menolak suara Roh Kudus, jangan mendukakan Tuhan. Kalau Paulus memahami ini, dia mengatakan seperti ini, Yesus itu datang ke dunia, itu adalah buah karya Allah. Karena begitu besar karya Allah akan dunia ini, maka dia memberikan anaknya yang tunggal. Ya, memberikan anaknya yang tunggal. Malah dia bersedia mati disalibkan untuk menyelamatkan kita. Jadi kalau ada seorang pribadi yang mau mati untuk kita, baru kita mendukakan hatinya, wah saya tidak tahu. Kita itu jenis manusia seperti apa. Saya tidak tahu juga kalau anak yang ada di GKPS Klender tidak berterima kasih kepada orang tuanya yang memberikan apa yang dia butuhkan, baik dalam masa pertumbuhannya, baik dalam masa pendidikannya, atau juga yang sudah menikah, mempersiapkan biaya pesta dan yang lain-lain. Itu gratis, ya. Itu gratis. Dan orang tua belum pernah saya dengarkan mengatakan seperti ini. Kamu sudah diadatkan. Sekian dana yang dikeluarkan. Katakan dulu 150 juta. Dan pada saat ini kamu bekerja. Maka setelah kamu menikah, kamu harus mencicil dana adatmu. Belum ada. Apa yang mau dikatakan? Ternyata setiap orang tua punya konsep yang baik untuk anak-anaknya. Masih adakah anak-anak yang tega melukai hati orang tuanya? Kalau ada kalau ada anak yang melukai hati orang tuanya yang begitu baik, itu mau mengingatkan kita bahwa pada saat itu kita sedang memadamkan roh. Ya, memadamkan roh. Kita mendukakan hati Roh Kudus. Kalau manusia ataupun orang tua yang kita lihat saja, yang nyata-nyata memberikan pertolongan atau melakukan sesuatu yang baik untuk kita, mereka pun kita tidak bisa menghormati mereka. Bagaimana kita menghormati Allah yang tidak kelihatan? Jadi buktikanlah bahwa pada saat ini kita adalah kelompok orang percaya yang menghargai setiap kebaikan sekecil apapun. Dengan cara jangan pernah menolak pengajaran, jangan pernah mengabaikan pengajaran, dan jangan pernah melukai hati orang yang mengasihi kita. Dan yang terakhir, yang mau dikatakan oleh firman Tuhan kepada kita, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Apa yang mau dikatakan oleh firman Tuhan? Ternyata firman Tuhan pada hari ini mau mengajak kita untuk memahami bahwa kehidupan ini adalah kehidupan bagaikan sedang makan, ya, sedang makan. Kalau kita makan sesuatu makanan, maka tubuh kita akan menyerap
segala sari-sari makanan yang perlu bagi tubuhnya. Yang lain dibuang. Ya, yang lain dibuang. Yang bergizi itu yang perlu bagi tubuh, dia serap. Dan ketika tubuh itu mengatakan ini tidak berguna bagiku, maka itu dibuang. Itu yang terjadi di dalam tubuh kita. Dan pada hari ini Paulus juga mengatakan, kalau itu terjadi di dalam tubuhmu, harus itu juga yang terjadi di dalam imanmu. Apa yang mau dikatakan? Ternyata iman percaya kita juga harus mampu menyerap segala pengajaran-pengajaran yang baik. Dan kita juga harus mampu menolak dan membuang setiap pengajaran-pengajaran yang tidak baik. Anggo bani basa si malungun niki. Anggo diar haganu lasi tongai. Ya, coba dulu kita angkat. Kalau kita makan nasi satu piring dengan lauknya, baru itu semua menjadi daging, tidak ada ampasnya. Wah, saya tidak bisa bayangkan. Tapi tubuh itu sungguh bijaksana dibuat oleh Tuhan. Apa yang penting bagi tubuh ini, dia serap, yang lainnya dibuang. Segala sampah itu dibuang. Jadi demikian juga di dalam kehidupan ini. Dalam kehidupan ini ada pengajaran yang bergizi, tapi ada juga pengajaran sampah. Maka konsumsilah yang bergizi dan buanglah sampahnya. Apa itu sampah? Seorang penulis mengatakan seperti ini. Kadang kami yang berkhotbah juga bisa saja ada beberapa kalimat yang tidak berkenan di hati. Yang tidak berkenan di hati. Dan mungkin mengganggu perasaan kita. Itu sampah. Buang. Jangan gara-gara kalimat itu Anda terganggu. Tidak. Yang penting silakan ambil. Yang tidak penting silakan buang. Begitu juga dengan kehidupan sehari-hari. Untuk apa yang mau dikatakan oleh firman Tuhan pada hari ini? Agar tubuh, jiwa, dan rohmu itu terpelihara secara sempurna. Ya. Kalau kita menyerap hal-hal yang baik, maka tubuh kita ini, jiwa kita ini, roh kita ini terpelihara dengan sempurna. Sehingga ketika Tuhan Yesus datang untuk kedua kali, maka Tuhan menemukan kita tidak bercacat. Anggo isukun na siyam sonari. Ya, anggo isukun na siyam sonari. Anggo sonari maroh Tuhan Yesus ay. Adong du cacakmu? Mungkin ada ya. Salah satu contoh, belum memaafkan. Mungkin abangku yang belum kumaafkan. Bukan abang orang lain kan? Bisa saja. Aku belum berdamai kepada saudaraku. Bukan kepada saudara orang lain. Betapa sulitnya kehidupan ini. Ada utangku yang belum kubayar. Utang apa? Utang kasih. Ya, utang holong. Orang lain sudah banyak berbuat kebaikan kepadaku, tapi sepertinya aku belum berbuat kebaikan kepada mereka. Berarti kita sedang berhutang. Allah telah memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus kita. Agar kita ini menjadi garam dan terang. Apakah sampai hari ini kita sudah berfungsi sebagai garam dan terang? Kalau belum, silakan. Jadi sebelum Yesus itu datang kedua kali, marilah berjuang untuk menjadi seorang pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan pada siang hari ini karena Engkau masih memperdengarkan firman-Mu kepada kami. Itu mau membuktikan bahwa Tuhan sangat mengasihi kami. Tuhan ingin membentuk kepribadian kami menjadi seorang pribadi yang beriman aktif. Dengan demikian, kami akan menyerahkan hidup kami ke tangan Tuhan. Kami mau menyerahkan Roh-Mu yang kudus yang akan memimpin kami, membimbing kami ke jalan yang benar. Dan Engkau juga yang memberikan hikmat kebijaksanaan kepada kami untuk menjadi orang Kristen yang benar di hadapan Tuhan. Mampukan kami Bapa untuk mensyukuri segala sesuatu yang kami terima, untuk mensyukuri segala peristiwa yang boleh kami alami, dan mampukan kami untuk menguji pengajaran yang datang kepada kami, sehingga
pengajaran-pengajaran yang kami terima itu akan menolong kami bertumbuh sesuai dengan keinginan Tuhan. Pada saat ini Bapa, kami mau berdoa buat orang tua kami lansia dan juga Inang Naomi. Di masa tua dan di masa kesendirian mereka Tuhan, mari Engkau tolong mereka. Mari Engkau jamah tubuh mereka. Walaupun mereka di usia tua, tapi mereka masih tetap semangat untuk menjalani kehidupan ini. Demikian juga kepada Inang Naomi, walaupun mereka sendiri, tapi kami yakin dan percaya Roh-Mu yang kudus yang akan bekerja di hati dan pikiran mereka, sehingga dalam kesendiriannya juga dia bisa bersyukur untuk segala kondisi yang boleh dia alami. Bapa kami yang di sorga, kami juga mau berdoa buat orang tua yang kami kasihi, yang masih dalam pemulihan atau masih dalam perawatan, Inang Kartina Sitanggang dan juga Inang Lisa Siringo-ringo ataupun Mama Nala, yang beberapa hari yang lewat sudah selesai dioperasi dan pada hari ini dia sudah mulai berjalan. Sungguh luar biasa Bapa, kuasa yang Engkau nyatakan kepada hamba-hambamu ini, baik kepada Inang Kartina Sitanggang dan juga kepada Inang Lisa Siringo-ringo. Itu akan meyakinkan kami bahwa Engkau tidak akan pernah berhenti untuk berkarya untuk anak-anak-Mu. Kalau Engkau melakukan itu kepada orang tua kami yang dua ini, pasti Engkau juga akan melakukannya kepada yang lain dan juga kepada kami sendiri. Bapa kami yang di sorga, kami juga bersyukur kalau pada hari ini ada anak kami yang telah dibaptis. Kami yakin dan percaya bahwa melalui pembaptisan kudus ini, maka anak kami ini telah terdaftar di kerajaan-Mu dan Engkau yang akan membimbing dia untuk menjadi anak Tuhan, anak yang takut akan Tuhan, dan juga anak kebanggaan bagi orang tuanya. Dan mampukan orang tuanya Bapa untuk menjadi seorang bapa dan ibu rohani buat anak-anak kami, agar anak kami ini bertumbuh sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang kami sampaikan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan yang tertulis di dalam 1 Tawarikh 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan maksudlah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sekarang marilah kita mengumpulkan persembahan kita. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 363 ayat 1 dan 2. Seluruh
jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Murah, sumber segala berkat. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa melimpahkan berkat-Mu yang mencukupi segala kebutuhan kami. Saat ini kami mempersembahkan hidup dan harta milik kami yang berasal daripadamu. Berkati dan kuduskanlah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya Roh Kudus mengajari supaya kami semakin melihat, menyadari dan mensyukuri berkat-Mu yang berlimpah, baik yang telah kami terima maupun yang masih akan Engkau berikan kepada kami. Sehingga hati kami tulus memberikan persembahan yang benar ke hadapan-Mu. Terimalah persembahan dan doa ini di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan, betapa banyaknya berkat yang Kau beri. Tuhan, betapa banyaknya berkat yang Kau beri. Teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Terpujilah Tuhan, di mana pada hari ini kita telah melakukan ibadah siang hari ini dengan berjalan dengan baik. Begitu juga kami tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada Inang Pendeta Mendi Boru Purba yang membawakan renungan. Begitu juga dengan Samas Roni Situngkir yang membawakan agenda, begitu juga dengan Samas Linda Boru Sidauruk yang membawakan nyanyian, begitu juga song leader dari seksi Bapa
begitu juga pemusik Hanna Boru Girsang, dan begitu juga kepada tim multimedia pada hari ini. Begitu juga kami tidak lupa kepada saudara kami yang ada di rumah, Bapak, Ibu, pemuda, sekolah minggu yang sedang online di rumah. Dan tak lupa juga kami kepada keluarga Bapak Erdiaman, di mana pada hari ini telah dilaksanakan baptisan kudus berjalan dengan baik. Akhir kata kami ucapkan selamat hari Minggu, salam sehat, salam rindu, Tuhan Yesus memberkati.